Saya bersaksi, Wahabi sampai sebegitu pengaruhnya itu gara-gara penulisnya memang orang-orang Handal. Saya tidak mengatakan benar, penulisnya memang orang-orang apa? Handal. Kalau kan sering baca kitab mereka, kitab Surya sering, kitab Wahabi sering. Kalau peneliti kan, sama tidak usah nanti katut, karena saya peneliti. Ya orang saya gaji, jadi ya sumput. Artinya saya peneliti. Pintar nulis gini, rumah nonton. Jadi memang pintar tenan. Seorang kalau orang alim kena pengaruh. Nak nulis gitu, ini rumah nonton. Misalnya nulis tentang kitab berbidah, misalnya apa? Kitab berbidah. Boleh nulis begini. Kalau Rasulullah SAW terus ngutip hadis rawinya semua, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rata-rata riwayat kan pakai fathah semua kan. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nah ini. Terus oleh membuat komentar gini, lu ada tenang. Hadza Rasulullah. Ini Rasulullah. Yaqulu annakula bid'atin dalalah. Yaqulu innakula bid'atin dalalah. Wa jarru asy-Syafi'i faqasamal bid'ah ila dalalatin wa hasanatin. Jadi saksinya ini Rasulullah yang bilang bahwa semua bid'ah itu dalalah. Tapi Syafi'i lancang, bilang bid'ah itu ada dalalah, ada hasanah. Jadi Imam Syafi'i dibenturno mbek Rasulullah. Ya mesti pikirane wong kurang ajar ya Syafi'i. Mantap bantah. Rasulullah. Wah, ya tuntas cara kowe pembaca blank loh ya. Misalnya ada orang kampus model iku tok blank. Oh, tak jamin dadi Wahabi. Kulo nanti ketemu wali murid yang Cirebon cerita kulo. Gus, anak kulo niku kuliah teng Mil kulo. Niku berangkat kita saya nyucup, sebab kulo nggih nyucup, mbek gurune nggih nyucup pas slametan. Bodonan mulai mbek wong tuane gak nyucup. Bid'ah Pak nyucup. Nangis untuk tak pondokno kok tambah goblok. Susi itu Sunni apa? Syiah. Gayane Syiah tapi Sunni, gayane Sunni tapi ya ono aliran anyar Sunni apa? Susi itu paling keren kecelakaannya. Mereka Sunni apa? Sunni Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nu roh rasane, kalau akan kerja tentang penerbitan. Banyak hikmahnya gede itu tadi. Hikmahnya adalah kita bisa mengecek jumlah buku yang beredar yang jenis aliran sesat itu begini. Yang Syiah itu penerbitnya ini, yang Rondok Mambu itu ini, susi ini. Kayak trennya apa? Susi, Sunni apa? Syiah. Jadi kecelakaan apa? Islam apa? Susi. Jadi Susi itu Sunni apa? Syiah. Jadi gayane Syiah tapi Sunni, gayane Sunni tapi ya ono aliran anyar Sunni apa? Susi. Jadi paling keren kecelakaannya. Mereka Sunni apa? Indonesia. Sehingga kita tahu ternyata kadang materinya itu sama. Tapi gara-gara dirubah intonasi ini udah jadi kasus. Intonasi ini dirubah jadi apa? Kasus. Kalau diceritani seorang Habib sing alim, kanca akrab kula Habib alim, dia hidup di Jakarta. Kalau orang Syiah pidato, itu kan ketika Rasulullah wafat. Jadi bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Maksudnya bahasa Indonesia itu wong kabeh padha mata napa? Gus Afif yang meninggal, Bahak yang meninggal, Kiai Mansur yang meninggal. Nah, bahasa Jawa kan ono matek, mudar, bongkot, kabudut, sari barang. Bol situ. Nah, bahasa Arab kan padha, kabeh ku mata sing bahasa nasional. Iki rungokno penting. Karena Quran itu bahasa nasional, istilahnya Nabi Muhammad tetap afaim mata. Tapi kalau sampean delok kitab tarikh kan wafatu Rasulillah, kan bukan mautu Rasulillah karena sudah dilokalkan. Lah aku neliti nganti ngono, ora kesel iki, Pak. Nah, Abu Bakar karena pidato terbuka pakai bahasa nasional. Pakai bahasa apa? Akhirnya pidatonya begini, "Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Yang dikutip sama. Lihat ini Abu Bakar, enggak sopannya. Muhammad dibilang mata, Rasulullah dibilang mata. Karena ada cek kurang ajar ya Abu Bakar. Gak ono blas akhlake, Rasulullah kok dibilang mata. Jadi pidatonya sama, teks itu kita akui ada kan? Kita sebagai orang ahli sunnah kan tahu teks itu ada, tapi intonasinya tidak seperti itu. Malah nak pidato ngene jarene. Lihat ini Abu Bakar sudah pidato. Mangkana ya butuh Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Nih lihat Muhammad sudah mati nih. Astagfirullah. Kalau ngekspresi apa mengenai Abu Bakar? Nih lihat Muhammad nih sudah apa? Mati. Orang udah sopan seperti itu maksudnya. Abu Bakar. Artinya Anda bisa membayangkan. Kalau kita tidak punya seni menjelaskan, maka itu yang masuk ke mereka. Karena kita orang-orang aswaja, orang sunni, sudah tidak punya seni menjelaskan. Tidak ada ekspresinya kalau ngaji baik ngantuk, sementing ikhlas.
Bareng kalah pengaruh ngamuk piye to barang ngaji mbek ngantuk. Terus kiai ini terlambat. Sebab watuk barang pokoke ora penting-penting dilakoni. Lah santrine ngenteni mbek ngantuk terus parah. Padahal penjelasan ini awal dari segalanya. Nabi dawuh inna minal bayani sikhron. Pinter-pinteran menjelaskan jadi napa sihir dari setan. Nunggu semua ilmu itu gara-gara pinter-pinteran menjelaskan. Kalau kita kalah menjelaskan, saya bersaksi. Wahabi sampai sebegitu pengaruhnya itu gara-gara penulisnya memang orang-orang handal. Saya tidak mengatakan benar. Penulisnya memang orang-orang apa? Handal. Kalau kan sering baca kitab mereka. Kitab Surya sering, kitab Wahabi sering. Kalau peneliti kan, sama ndak usah nanti katut, karena saya peneliti. Ya orang saya gaji, jadi ya sumput. Aslinya saya peneliti. Pinter nulis gini, gitu kan nonton. Jadi memang pinter tenan. Seorang kalau orang alim kena pengaruh, nak nulis gitu, ini kan nonton. Misalnya nulis dengan kitab berbeda, misalnya apa? Kitab berbeda. Boleh nulis begini. Kalau Rasulullah SAW terus ngutip hadis rawinya semua wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rata-rata riwayat kan pakai fathah semua kan. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nah itu. Terus oleh membuat komentar gini lho kok tenan. Hadza Rasulullah. Ini Rasulullah. Yaqulu anna kulla bid'atin dalalah. Yaqulu inna kulla bid'atin dalalah. Wajarru asy-Syafi'i faqasamal bid'ah ila dolalatin wa hasanatin. Jadi saksinya ini Rasulullah yang bilang bahwa semua bid'ah itu dolalah. Tapi Syafi'i lancang bilang bid'ah itu ada dolalah, ada hasanah. Jadi Imam Syafi'i dibenterno mbek Rasulullah. Ya mesti pikirane wong kurang ajar ya Syafi'i. Kok bantah Rasulullah. Wah, ya tuntas cara kowe pembaca blank loh ya. Misalnya Anda orang kampus modal iku tok blank. Oh, tak jamin dadi Wahabi. Jadi kalau aku mendingin loh, kalau aku mendingin ya, gawe Mbah Mun itu ngene. Bariku terus dikutip. Cara Gus Afif ngene kan ngenyek wong to. Ora level kok di level. Wah, jadi makanya saya itu. Jadi mengarang itu memang butuh provokasi. Kalau enggak itu enggak mati. Allah. Jadi pokoknya hasil itu. Dulu Imam Syafi'i menarik termasuk karena itu. Selain alim tentu selain alim. Alim syarat utama sekarang. Nah, misalnya alim tok terus nerangno mbek ngantuk, angop. Bariku mau takok, iki ngaji ta ora, nek ngaji kepikiran. Kadang kita kan amatir. Lha opo mbok takok? Nek ngaji ya keben bar wis. Rumput. Kadang-kadang kita itu mengevaluasi barang nek ngaji sing ikhlas wis sing ngaji ben ya ora ya keben wis ora usah takokno ora ngaji ono apa kepikiran. Entek wektune kita nggo amatir-amatiran ngene iki entek. Nah, kula ora ngarah. Sama ora teko separo orang ora tak takokno JDR. Ya ora krono sombong, pancen ora penting. Nak kowe husnuzon ya anggap ae mereka duwe uzur, paham nggih? Nak suudzon haram, selesai kan? Kok repot loh? Kok repot? Imam Syafi'i dulu mazhabnya dipakai itu ya karena punya seni menjelaskan. Masyhur itu Imam Syafi'i pernah suatu kali debat dia menukil satu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ada hadirin yang mensomasi beliau. Kaifa ya Syafi'i taqulu hadza. Zaman itu dia masih senior, masih orang berani bantah, belum karismatik. Ya wajar tapi kiai kan juga ngalami masa-masa muda, masa-masa karismatik, masih belum karismatik. Sing wani bantah cek akeh. Itu di depan Ka'bah ada Sufyan bin Uyainah, ada beberapa ulama senior. Tapi yang disuruh fatwa itu Imam Syafi'i, yang ulama senior tidak ikut. Dia jagungan, tapi tidak ikut di majelis. Tak didono gambarannya, itu dekat Ka'bah. Ada yang mensomasi kan. Kaifa taqulu hadza ya Abu Abdillah. Biasanya kalau orang manggil Imam Syafi'i zaman itu ya Abu Abdillah. Waqat qala Tawus kaza. Tawus itu tabi'in. Tawus itu tabi'in. Kalau Imam Syafi'i itu sudah generasi kelima. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ya. Imam Malik ngaji sama Syihabuddin Az-Zuhri. Imam Zuhri ngaji sama Imam Nafi'. Buat Nafi' korek tapi Nafi'. Imam Nafi' ngaji Ibnu Umar. Jadi Imam Syafi'i itu rata-rata sanadnya generasi ke berapa? 5. Itu apa ke sanad-sanad? Generasi dibodoni. Dene Imam Syafi'i itu kok. Juga ada begini. Aku tak kenang tuh. Duko. Karena beliau masih muda. Qultu qala Rasulullah wa anta qulta qala Tawus. Ngenyak wong, aku wis jale qala Rasulullah mbok saingi qala napa? Tawus. Masyhur itu. Qultu qala Rasulullah wa anta qulta qala Tawus. Aku wis ngutip qala Rasulullah mbok bantah qala Tawus. Oh, langsung wising langsung. Kan gak level, mosok qala Rasulullah dimusuhi qala Tawus. Waktu gale presiden mencanangkan apa?
Tapi menurut Pak RT begini Pak Presiden. Oh, sok usulnya presiden disaingi. Nah, orang Wahabi itu berhasil membenturkan taksimul bid'ah ila dhalalah wa hasanah ambek fatwane Rasulullah nak kula bid'atin. Sehingga terus bahasane wajar as-Syafi'i. Wajar aku wani napa? Lancang. Nak sajarak kentel apik, jarok aku kentel sing lancang lho cara basa Jawa. Kelewatan. Yo tuntas. Kulo nate ketemu wali murid yang Cirebon cerita kulo. Gus, anak kulo nu kuliah teng mil kulo. Niku berangkat kita saya nyucup sebab kulo nggih nyucup, mbek gurune nggih nyucup pas slametan. Bodonan mulai mbek wong tuane gak nyucup. Bid'ah kok nyucup. Nangis untuk tak pondokno kok tambah goblok. Mau jaban, tambah pinter Pak. Aku dhisik nyucupku perkarane roh ana iku bid'ah. Saiki wis ora bid'ah mo. Harus saiki. Ini kesempatan ini jenengan. Jadi cara kula sebagai wong hafal Quran kita hadus kene. Semua kejadian harusnya tamparan bagi kita.